Pertama, langsung aja nih ya, harus mencoba menulis. Mencoba menulis dan melihat bagaimana perkembangan engagementnya. Ngomongin engagement tuh gimana ya? Seberapa sih likes-nya? Misalnya dari foto yang satu ke foto yang lain, dari tulisannya. Kemudian engagement itu sendiri, apakah orang berkomentar selain cuma kasih like? Paling gampang mendapatkan komentar adalah dengan bertanya. Jadi setelah bercerita nih misalnya, ini tadi si ayam yang saya bikin 2-in-1 ini gitu. Ya kan 2-in-1 ya ceritanya ya. Ayam gulai tapi sekaligus dibakar. Kemudian diprosesnya segala macam, diceritain, ditanya. Kalau kamu sendiri sukanya ayam bakar atau ayam gulai? Pertanyaan seperti itu akan mendapatkan engagement. Kenapa? Karena pertanyaannya mudah. Kalau disuruh jelasin kadang-kadang orang malas ngetik. Tapi kalau ditanya hal yang sederhana, biasanya orang langsung jawab aja. Oh, kalau aku sih sukanya ayam gulai. Atau aku sukanya ayam bakar. Tapi yang diharapkan apa? Wah, aku sukanya dua-duanya. Tapi langsung kalau mau makan jadi satu, aku mau deh langsung datang ke warungnya. Gitu kan? Hal-hal seperti itu akan meningkatkan engagement. Ini saya sedikit melenceng dari soal storytelling, tapi ada tips-tips untuk memakai sosial media. Jadi biasanya anggap aja gini deh, misalnya followersnya baru 200. Terus gimana caranya nih biar naik tanpa beli? Karena percuma kalau beli itu nggak ada hasilnya, buang-buang duit. Iya, orangnya belum tentu datang ke warung kita beli makanan, cuma like aja. Tapi kalau misalnya 200 bisa dapat like 100, berarti apa? 50%. Terus kalau misalnya komennya tinggi, foto ini akan keluar di feed orang-orang yang nggak follow. Jadi lihat, jadi dia padahal nggak follow tapi foto makanannya keluar. Jadi pengen tahu makanan apa sih nih, ngebahas apa sih nih. Itu caranya salah satu adalah dengan komentar yang banyak. Komentar yang banyak itu akan memindahkan si foto jadi di feed itu Instagram orang-orang yang sebenarnya nggak follow kita. Harapannya mereka jadi follow, mereka jadi like fotonya, dan mereka juga datang untuk nyobain masakan teman-teman. Jadi itu salah satu trik singkat yang harus diperhatiin banget. Cara bertutur itu juga, jadi ada juga orang yang cuma nulis aja judul menunya. Kalau orang yang suka banget makan, ngeliat judul menunya kayak saya langsung datang. Ngeliat, ada ayam bakar bumbu gulai gitu misalnya, menarik banget, saya pasti langsung datang. Tapi ada orang-orang yang harus diceritain dulu. Habis lihat fotonya, diceritain baru, yuk lah, kita nanti malam ini langsung ke warung situ ya berangkat gitu. Jadi banyak hal yang harus dipikirin. Dan ini tadi yang saya ceritain bahwa bertutur ini menjadi salah satu kelengkapan. Tentunya ketika mempunyai sebuah usaha makanan enak nomor 1, servis baik nomor 1 juga, paket soalnya. Kemudian yang harus dilakukan adalah mempromosikan supaya orang luar yang tidak pernah datang jadi tahu. Saya sendiri kenapa suka storytelling, karena menurut saya itu cara mudah untuk membuat orang jadi tertarik. Untuk menulis sendiri ada 2 kategori. Yang satu storytelling ini, yang satu lagi reportase. Ada yang tahu bedanya? Reportase sendiri adalah laporan. Seperti kalau kita baca koran. Saya coba kasih contoh aja ya, kira-kira kayak gini. Ikan bakar dari Sulawesi ini dibuat dengan hanya membakar tanpa bumbu apapun karena harus mempertunjukkan kesegarannya. Disajikan dengan garam di meja dan berbagai pilihan sambal. Warung ini buka dari pukul 7 pagi hingga 11 malam. Laporan nih. Tapi kalau misalnya saya bertutur dengan cerita yang sama, materi yang sama, saya bisa bilang, teman-teman ada yang dari Makassar? Atau pernah ke Makassar? Oke, jadi di Makassar itu pokoknya Indonesia bagian timur bisa bangga dengan kesegaran ikan-ikannya. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa ikannya segar dan harganya murah. Saking segarnya, saya waktu ke sana tuh ke pasar ikan. Di samping pasar ikan, ada beberapa warung. Sama kalau kayak di Jakarta, kita bisa makan di pasar ikan ya, di Angke. Jadi habis beli ikannya, langsung bawa, minta tolong bakarin. Di sini kalau pasar ikan di Jakarta, biasanya bumbunya sama, bumbu kuning semua.
bawang putih sama kunyit. Tapi kalau di sana ikannya dibakar begitu aja. Kenapa? Itu tadi bahannya segar. Bahan yang segar itu pasti sudah jaminan memberikan rasa yang legit. Ikan, udang, segala macam cumi, rasanya tuh nggak bisa dihindari, emang manis. Sehingga bahkan garam pun nggak dikasih. Makanya kenapa di meja ada isinya garam dan berbagai sambal. Itu adalah khas orang-orang di Indonesia Timur. Mereka punya berbagai sambal untuk menemani makan ikan yang segar. Lantas, mungkin saya boleh kembali lagi cerita tentang Indonesia di Barat gimana dong? Ada yang dari Aceh? Di sini? Di Aceh. Saya kemarin dari Aceh pergi ke pasar ikan Lampulo. Saya terpukau luar biasa. Kenapa? Karena menurut saya pasar itu vibrant banget. Vibrant itu menyala. Jadi ada kegiatan di pasar yang luar biasa ketika saya melihat mereka menurunkan ikan dari kapal, pindahkan, dan mereka menata begitu rapi. Dan saya belum pernah di Indonesia bagian Barat mendapatkan sebuah pasar bukan pasar modern, tapi tidak ada bau amis sama sekali. Pertanda apa? Ikannya sangat segar. Kemudian kalau kita tahu di Aceh itu luar biasa sekali bumbu-bumbu rempahnya ya. Saya mendapatkan cerita cuma nggak sempat nyobain yang namanya bubur pedas. Ya. Yang dari Aceh bubur kanjirumi. Bubur kanjirumi itu bumbunya ada berapa? Yang dia pakai irisan daun jeruk dan tahu itu dari udang. Ya, jadi kalau ngomongin buburnya aja rasanya luar biasa kaya. Saya anak Jakarta, jadi tahunya bubur itu sederhana banget. Bubur ayam. Orang tua saya dari Manado. Udah ada sayur banyak aja udah bangga. Tapi rasanya sendiri sebenarnya tidak rempah. Rasanya memang manis dari sayuran. Jadi ketika saya tahu ada bubur dari Aceh yang sedemikian kayanya, saya kaget. Apalagi pas tahu rujak. Rujak di Aceh jenisnya banyak. Kemarin ada salah satunya saya cobain rujak priuk. Jadi ada jambu yang dibumbui dengan priuk. Nah, dari Aceh. Jadi boleh ceritain nih priuk apaan sih? Jadi kalau priuk itu sebenarnya kelapa. Jadi kelapa itu dibelah, kelapa yang tua dibelah, kemudian keluarkan airnya, dia seperti dibusuk gitu. Sekitar 2-3 hari ya, fermentasi sekitar 2-3 hari. Kemudian dikukur, tapi dengan parutan yang masih sangat sederhana. Nah, nanti hasil parutan kelapanya itu dimasukkan ke dalam satu tempat. Nah, seperti difermentasi lagi. Nanti pada saat mau dikeluarkan dari tempat itu harus dipres terlebih dahulu. Jadi itu makan waktunya hampir 1 minggu. Dan itu yang biasa mengerjakan adalah para penduduk yang di kampung-kampung. Nah, dari tempatnya tadi dengan menggunakan alat yang sangat-sangat masih tradisional untuk mengeluarkan minyaknya tadi. Nah, kemudian nanti pada saat mau dijual ke pasar, si priuk itu tadi dikeluarkan dari tempat, nanti akan dipotong-potong. Nah, itu yang akan menjadi bahan masakan seperti sayur pelik dan si jambu tadi rujak. Jadi kalau untuk salak ada namanya salak pelik, ada namanya salak sunyi, dan juga jambu juga ada pakai pelik, ada juga dengan asam sunyi. Ya, kalau dengan pelik itu makannya dengan cabai rawit dan garam sedikit gula. Gimana dengarnya? Jadi pengen ngerujak nggak sore-sore gini? Gitu dong, ketawa, jangan tegang. Saya tahu sih kalian sedang menunggu pengumuman.